kami keluarga Allah bersama kami anak Tuhan melayani Engkau Tuhan. Setia selamanya mengikuti Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu lebih setia melakukan apa menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang pribadi kami. Biar kami melangkah dengan keyakinan di dalam Kristus, bukan dengan melangkah kemauan diri sendiri. Biarlah Engkau menuntun Roh Kudus kami dimanapun pergi dan berada. Kau mengarahkan kami di jalan-jalan yang benar menuju jalan Kristus, agar kami melangkah dengan penuh keyakinan di dalam Kristus. Ada keselamatan menunggu di depan kami. Keselamatan yang Kau berikan, percayakan bagi kami, surga yang tidak pernah berkesudahan. Pagi ini Bapa Dewa pertanyaan Tuhan, kami telah puji menyembah Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan, sama-sama belajar hamba-Mu dan jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Biar roh hikmat marifat ada bagi hamba-Mu dan kami jemaat Tuhan, agar kami sebagai pendengar yang setia boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman disampaikan Tuhan bukan kuat gagah kehebatan-Mu secara pribadi, melainkan Roh Kudus turun ke atas kami, menjamah setiap pribadi lepas pribadi kami, memampukan kami untuk memberitakan bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami dan merubah setiap paradigma kami. Biarlah pola berpikir kami seperti Kristus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami duduk diam untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat kesempatan ini. Pada Tuhan Yesus yang pertama, yang kedua pada Pak Gembala, bahkan seluruh diaken pengerja yang ada. Terima kasih Pak Gem. Dan terima kasih buat jemaat Tuhan juga mempercayakan saya dan boleh hadir bersama-sama pada pertama. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum ke depan saya membaca kebenaran firman Tuhan, saya ingin challenge bagi saudara. Saya mau tanya saudara, ini rumah gereja bukan saudara? Apakah ini rumah Tuhan? Yang merasa rumah Tuhan, saya mau saudara angkat tangan saudara yang membawa Alkitab. Saya bukan saudara angkat tangan, bukan saudara angkat handphone, angkat tangan saudara yang membawa Alkitab, angkat tinggi-tinggi saudara. Betapa miskinnya Alkitab bagi orang Kristen. Amin. Ada berapa orang? 1, 2, 3 orang. Saudara, maaf saudara, saya nggak melarang saudara bawa handphone, nggak ada yang melarang. Saya nggak pun berani melarang, karena aplikasi ada Alkitab. Tapi alangkah baiknya kita membawa firman Tuhan, Alkitab. Karena handphone dan Alkitab sangat berbeda. Handphone hanya sebagai alat komunikasi, amin. Tapi firman Tuhan, Alkitab Allah kita besar, amin. Sebesar siapa handphone dengan Alkitab? Saudara, salah satu hamba Tuhan yang sudah tua, sudah lanjut usia, dia bilang, saudara tahu, saya bisa mengartikan nih Alkitab adalah Alkitab besar. Dan salah satu preman yang dipakai Tuhan bertobat, udah buku banyak dia melayani saya selama saya di kapal tahun 99, saya bertobat dalam Tuhan. Dia bilang hanya Alkitab menjadi senjata saya, karena Allahku Allah kita Allah besar. Saudara, saya juga pikir iya ya. Maka sudah mulai dari saat itu setiap minggu saya tetap bawa Alkitab, walaupun gak melayani, gak bertugas, saya tetap bawa Alkitab. Karena saya takut saudara terjadi hal tidak inginkan. Kenapa? Pada waktu kami ke Gramedia, kami sekeluarga membeli Alkitab 4, saudara saya 4 ada 4 Alkitab saya beli, anak saya 2, masing-masing 1, saya dan istri saya. Tanya istri saya, Gramedia di dan saya tanya kepada petugasnya, Mbak, kalau Alkitab Kristen banyak nggak yang beli? Pak, sepanjang bulan ini baru Bapak yang beli. Betapa miskinnya kita, amin, di hadapan Tuhan, amin. Alkitab nggak mampu beli, tapi handphone kita bisa beli loh, iPad segala macam, tapi firman Tuhan. Saudara, saya nggak tahu kenapa saudara, ini suatu kelalaian bagi kita. Kita menyepelekan firman Tuhan. Sekarang saya mau tanya saudara, soal VOP tadi tentang keselamatan. Saya juga nggak tahu kok firman saya sampaikan pada pagi hari ini bisa ada kaitannya dengan VOP tadi. Saudara dalam kasih Tuhan, saudara silakan buka handphone saudara, tapi saya mau alangkah baiknya kita jangan buka handphone, kita fokus ke LCD di depan kita. Karena ada beberapa ayat, kurang lebih ayat yang kasih bagi saudara nggak banyak saudara, mungkin 100 lebih ayat. Haleluya, amin. Enggak saudara, hanya sedikit. Baik, saudara kasih dalam Tuhan, untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita sama-sama berdiri. Mungkin yang bawa Alkitab silakan buka Alkitab kita. Yang nggak bawa Alkitab, silakan saudara fokus mungkin di LCD di depan. Untuk handphone kita simpan dulu saudara, nanti saudara baca Alkitabnya di rumah masing-masing, amin. Karena kalau kita buka handphone pasti ada messenger, ada WA, ada apa yang mungkin mengganggu kita, amin. Maka dari itu saya mau kita fokus, seperti Bapak Gembala bilang, fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kita fokus depan aja kalau sudah ditampilkan ayatnya. Kita buka dalam kitab Filipi, ayat ini gak menjadi asing bagi kita. Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18 kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-12, saudara ayat yang ke-13 dan terakhirnya 18 kita baca bersama-sama. Amin. Sudah siap? Yang bawa Alkitab silakan buka Alkitab
Yang nggak bawa Alkitab, fokus di LCD. Kalau LCD sudah dapat, saya akan bacakan bagi saudara. Berbahagia mereka mendengarkannya. Tema di pembacaan kita ini dalam kitab Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18. Di sini dikatakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatan. Ayat 12 saya baca bagi Bapak Ibu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah bekerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13 Bapak Ibu. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat 18 kita baca bersama 2-3. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Saudara kasih dalam, terima kasih buat sudah berdiri baca firman Tuhan. Ini saudara salah satu perkataan Rasul Paulus di dalam kitab Filipi. Nah saudara kasih dalam, bagaimana Paulus dipakai Tuhan luar biasa, amin. Sekalipun dalam penjara dia tetap mempercaya bahwa Tuhan sebagai Tuhan selamat kehidupan pribadinya, sehingga dia dipakai oleh Tuhan dengan penuh urapan yang luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau pembacaan kita tadi dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18 yang diberi tema yaitu tetaplah kerjakan keselamatan. Kalau bisa diizinkan saya berikan tema juga bagi saudara pada pagi hari ini, yaitu keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang bersuka cita katakan amin. Berikan tepuk tangan, sorakan berbagi tangan. Saudara kasih dalam Tuhan. Tadi dengar VOP kok kenapa nyambung ya gitu. Saudara, ada dua supaya ayat firman saya siapkan. Yang pertama tentang ketaatan. Tapi kok saya belajar ini lagi, kenapa kok aku kayak diingatkan keselamatan. Karena mendekat kedatangan Tuhan Yesus. Jadi pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang percaya, pada Yesus datang kedua, Kristus datang kedua kali. Jadi pertanyaan, siapkah kita? Siapkah kita? Nah, jadi pertanyaan lagi, apakah kita sesuai dengan keinginan Tuhan, kategorinya Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga? Sudah masuk dengan kategorinya Tuhan gak Bapak Ibu? Dengan keadaan situasi kondisi dunia saat sekarang ini. Dan pertanyaan ketiga, apa saudara siap untuk atau saudara mungkin siap masuk dalam kerajaan surga bersama Yesus, memerintah bersama-sama dengan dia di surga? Saudara menjadi alasan untuk kita ke sana. Kita akan belajar pagi hari ini. Saya nggak hebat depan saudara, tapi Tuhan kita hebat, amin bagi kita. Kita mau belajar keselamatannya di dalam Kristus. Ada 3 hal kita pelajari pada pagi hari ini untuk kita mencapai keselamatan itu. Yang pertama, percaya. Percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya percaya, tapi mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya percaya, orang Kristen banyak yang percaya, tapi mengakui dia sebagai Tuhan Juru Selamat sedikit, minim saudara. Kenapa? Karena begitu banyak perbuatan kita hal tidak menyenangkan hati Tuhan kita buat. Merasa kita hebat, merasa kita kuat, dan merasa kita ada kelebihan, ya. Sehingga kita lupa pencipta yang menjadi sang pencipta. Sehingga kita merasa kita tidak perlu adanya Tuhan. Tidak perlu adanya Tuhan. Tidak perlu Tuhan bersama dengan saya. Saya mampu melakukan apa menjadi keinginan saya, bukan keinginan Tuhan. Sehingga keselamatan tidak ada bagi setiap orang Kristen. Nah saudara kasih dalam Tuhan, percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat. Yang pertama yaitu sebagai Tuhan, dia adalah junjungan yang berkuasa mengatur semua aspek kehidupan saudara dan saya. Bayangin Bapak Ibu, sebagai Tuhan, dia yang mengatur kehidupan kita, aspek kehidupan apapun yang kita lakukan dalam situasi kondisi apapun profesi saudara, pekerjaan saudara, semua Tuhan yang ngatur, bukan saudara. Saudara hanya alatnya. Amin. Makanya untuk menyampaikan keselamatan
keselamatan itu kita harus memprioritaskan kehidupan kita bertujuan kepada pribadi Yesus. Yang kedua, sebagai juru selamat berarti Tuhan Yesus yang menyelesaikan keselamatan bagi kita. Tidak ada Allah lain, hanya Yesus, saudara. Tidak ada lain di luar Yesus yang menyelamatkan kita atau memberikan keselamatan bagi orang Kristen yang percaya, yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mana ada Allah lain yang bisa menyelamatkan kita kalau kita sendiri tidak mempercayai Dia. Tapi kalau kita percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus sebagai Allah, Dia sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir bagi kita. Percayalah, di saat kita mengenal Dia, di saat karakter kita dibentuk di dalam Tuhan, ada jaminan keselamatan bagi setiap orang Kristen. Asalkan dalam tanda kutip saudara memiliki tunduk taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, untuk ayat referensi kita buka dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat hafalan bagi kita. Amin. Yohanes 3 ayat 16, mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih, garis bawahi Bapak Ibu, karena kasih Allah, Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia dan membuat kita hidup baru, lahir baru. Makanya kita manusia, kita sebagai anak Tuhan bukan disebut manusia berdosa lagi Bapak Ibu, tetapi manusia pembuat dosa. Karena ada 10 hukum Allah dalam Keluaran 20 di sana dikatakan, jangan ada padamu lain di hadapanku jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan menyebut Allahmu dengan sembarangan, ya kan? Jangan membunuh, berzina, mencuri, jangan mengistri dan segala macam. Nah, setelah Yesus menyatakan kasihnya kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan pribadi, mengaruniakan seorang sosok yang benar menjadi figur penyelamat bagi kita. Dia mempercayakan Yesus untuk mengampuni kita, untuk menebus dosa kita lewat pengorbanan ke salib. Amanat agung saudara. Keselamatan tidak ada dari siapapun, hanya daripada Yesus Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin. Ayat yang berikut kita baca, ada beberapa ayat saya percepat. Dalam Roma 10 ayat 9, mengaku Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut kita saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kita percaya bahwa Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya percaya. Banyak orang percaya tapi nggak mau melakukan apa menjadi keinginan Tuhan. Amin. Yohanes 1 ayat 12. Semua yang menerima diberi kuasa. Kita banyak-banyak belajar saudara. Saya nggak mau sebenarnya saya hanya mengatakan kepada saudara tanpa bukti. Begitu banyak hamba Tuhan hebat. Tapi ayatnya kasihan jemaat Tuhan tidak memilikinya. Karena ayat hamba Tuhan, siapa jemaat Tuhan datang kan hanya beribadah, dengar khotbah. Tapi ayat nyaris gak ada yang dibawa. Mari kita buka dalam kitab Yohanes 1 ayat 12. Semua yang menerimanya diberi kuasa. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya, terima Yesus, diberi Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Yang besar, nama Yesus. Kalau kita percaya dan apalagi kita merasakan bahwa kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen dan mau melakukan apa menjadi keinginan Tuhan bukan keinginan kita, percaya saudara, surga akan kita sama-sama miliki. Amin. Kenapa? Kita punya Tuhan Yesus yang selalu menjaminkan keselamatan, menjaminkan surga bagi setiap orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percaya kepada Yesus dan seisi rumah kita. Ini ada jaminan juga tuh saudara. Kita baca bersama-sama. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bayangin saudara, satu diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Ada kata belum tentu semua. Ya iya, sebagai imam kalau enggak mewariskan firman atau keselamatan atau enggak mewariskan imannya di dalam keluarga, belum tentu akan semua selamat.
Maka sebagai imam, sebagai kita bapak-bapak orang Kristen, sebagai imam praktekkan kehidupan saudara, jangan jagonya di luar tapi dalam keluarga. Bangun mesbah Tuhan di dalam keluarga. Saya bersyukur, berterima kasih di mimbar saya berani ngomong, kami keluarga selalu bangun mesbah tiap malam dalam hati Tuhan. Sesekalipun bolong kalau kami dalam pelayanan telat, tapi anak-anak kami selalu bangun mesbah Tuhan. Dan kami selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami membaca dalam Mazmur 23, 91, 92, bahkan kami membaca dalam kitab Lukas untuk Yesaya untuk perjanjian lama, perjanjian baru kami di kitab Lukas. Kami baca tiap malam saudara. Mengambil waktu Tuhan, kenapa? Karena hidup hanya singkat. Kita nggak tahu saudara, kapan kita hidup kita akan berakhir, kapan hidup kita akan berhenti. Maka itu kami lakukan. Bukan berarti kami tidak mengalami masalah cobaan, bukan. Banyak masalah cobaan tentang kami hadapi, tapi bersama Yesus kami dimampukan. Tuhan memberikan keselamatan bagi orang yang benar percaya kepada Dia. Saudara kasih dalam waktu saya mengalami kecelakaan dan Pak Gembala datang. Saudara, Pak Gembala mungkin kaget, tapi saya melihat dengan jelas. Pada waktu Pak Gembala menepakkan tangan dia, tangan Pak Gembala pada kepala saya melihat bukan tangan Pak Gembala lagi. Tangan putih besar. Wow, ini saya bilang Tuhan terima kasih. Saya harusnya dioperasi dan dokter menyatakan hari ketiga besok Pak Jimmy boleh pulang, nggak usah dioperasi. Itu tangan bagi Tuhan, amin. Dokter jaga dan perawat bilang ini harus operasi karena ini patah. Dan dokter omelin, dokter jaga dan perawat, dia bilang kalian secara medis tahu nggak mana patah dan nggak patah. Retak itu bukan patah secara medis, tapi kalau patah itu lepas. Dan saya nggak saudara. Secara manusia saya mengalami saat kecelakaan itu 8 detik hampir 10 detik. Saya lihat, saya kayak major Bapak Ibu, benar saudara. Saya di mimbar, saya lihat tubuh saya dan motor di bawah. Saya di atas semua, itu kan saya. Saya bertanya, itu kan saya Tuhan. Saya kenapa? Enggak ada 10 detik. Tiba-tiba saya dibangun orang yang menolong saya. Dan saudara, situ ada rasa takutan dalam diri saya, Tuhan. Wow, orang kalau major mungkin seperti itu ya. Melihat tubuhnya di bawah gitu saudara. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya ini karena anugerah Tuhan, amin. Dan sejak beberapa aktivitas, baru kontrol pertama baru berapa hari saya di rumah sakit keluar. 2 minggu, gak ada 2 minggu saya udah bawa mobil untuk kontrol ke Cibitung jauh saudara. Ke Cibitung kawasan MM. Dokter tanya naik apa? Saya bawa kendaraan sendiri dok, mobil. Bisa, bisa karena Yesus, karena dokternya siaan. Dokter siaan, wah luar biasa. Ini pasien yang luar biasa bagi saya dia bilang. Pada kontrol terakhir masih ada kontrol saya udah gak datang Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia kasih ke saya resep vitamin terus. Saya kebanyakan makan vitamin. Jadi saya gak kontrol lagi karena pulang agak malam dari jam 6 sampai jam 11. Tapi udah kadang pulang kerja langsung daftar dan saudara apa terjadi? Saya sampai saat berdiri di tengah-tengah saudara karena kemurahan Tuhan, amin. Amin Bapak Ibu. Saya kemurahan Tuhan, belum ada sebulan saya mengalami kecelakaan itu, saya sudah bisa kerja saudara. Kalau mungkin lain bisa berbulan-bulan, cuma butuh 3 hari rumah sakit. Tapi proses pemulihan adalah segala dokter, dialah pribadi Yesus, amin. Beri tepuk tangan sama bagi Tuhan, haleluya. Jadi keselamatannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua, kalau yang pertama percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan selamat secara pribadi, dan kedua bertobat dari kehidupan kita yang lama. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen mau meninggalkan hal kedagingan kita, masa dunia kita. Karena Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, ntar aja itu ya. Tapi nggak apa-apa saya kasih pada Tuhan. Dalam kitab Wahyu di sana dikatakan bahwa barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Kenapa Tuhan kasih harus tegur dan hajar? Karena kita milik Dia, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, karena kita sudah adalah waris-waris kerajaan Allah. Tuhan wajar menegur kita. Tanda kutipnya apa? Karena kita nggak mau bertobat benar-benar, nggak mau melakukan apa Tuhan. Jadi bertobat dari kehidupan yang mana? Yang pertama yaitu mengakui dosa dan meninggalkannya. Mengakui dosa dan meninggalkan. Yang kedua menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga hidup selaras dengan firman Tuhan. Orang yang hidup selaras dengan menurut 3 hal ini, dia adalah kategori anak-anak Tuhan yang layak masuk dalam kerajaan surga. Amin, beri tepuk tangan sama begitu Tuhan, amin. Saya kadang lihat jemaat Tuhan kalau lagi pimpin pujian, wow senyum ya. Saya bawa firman Tuhan kok tegang gitu. Amin, Bapak beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, nah dalam Matius 3 ayat 8, kita baca bersama-sama yuk. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan
pertobatan. Nggak ada ayat di situ mengatakan bahwa tidak dengan pertobatan, tapi dengan pertobatan. Karena kita merasa diri kita sudah bertobat, hidup di dalam Kristus, lebih-lebih sudah lahir baru, dibaptis. Praktekkan lahir baru saudara. Orang saat lahir baru pasti ada cinta mula-mula di hadapan Tuhan. Tapi jangan salah, di saat orang lahir baru dia dibaptis, saudara tahu nggak? Ada baptisan api yang menyertai saudara, amin. Kuat nggak? Nah ini, kalau kita nggak kuat, cepat mudah jatuh di dalam dosa. Kalau kita kuat, Tuhan makin angkat kita. Kita akan menjadi kepala bukan ekor, amin. Yang kedua, ayat referensi yang berikut. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Tentang perkataan Petrus. Nah ini Petrus pada waktu dia bertobat, 3.000 bertobat, dia mengatakan apa? Ya kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau dibalik orang gak bertobat, bohong dong karunia Roh Kudus yang diterima. Amin saudara. Maka kita nggak boleh bermain-main dengan firman Tuhan. Soalnya boleh bermain dengan kami, para diakin dipercayakan penggembala atau pak gembala, tapi dengan Tuhan nggak bisa saudara. Karena Tuhan tahu setiap langkah kehidupan kita apa yang kita lakukan. Saudara boleh bersandiwara, saya boleh bersandiwara di pak gembala, tapi sama Tuhan nggak bisa. Dia tahu saudara apa yang kita lakukan. Dia maha tahu. Sekalipun tempat tersembunyi nggak bisa dijangkau sama orang lain, tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu apa yang keluar dalam hati dan pikiran saudara, mulut saudara, Tuhan sudah tahu terlebih dahulu untuk saudara ucapkan. Maka kita nggak bisa bahasa kasarnya, bahasa logatnya ngeles, nggak bisa saudara, nggak bisa lebay. Jadi seorang yang bertobat, dia harus menyadari bahwa dia berhidupnya berharga di hadapan Tuhan. Dia akan menjadi alat Tuhan di mana dia berada. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tentang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita buka kitab kita 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan mau sebagai kita orang yang tadinya berdosa bukan berdosa, kita mengaku di hadapan Tuhan. Amin, kita baca bersama-sama yuk. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, kalau kita mengakui dan bukan Tuhan mengampuni karena Dia mengasihi kita, karena dasarnya kasih. Bayangin waktu kejadian bagi perempuan sundal yang melakukan kedapatan berzina. Orang Farisi membawa kepada Yesus, di tengah-tengah Yesus mau menghakimi dia dan menguji Yesus. Ngetes Tuhan kita. Tuhan Yesus jawab apa? Simpel Bapak Ibu. Jikalau tidak ada di antara kamu yang tidak pernah berdosa, silakan lempar duluan wanita itu. Ada enggak orang Farisi yang jago ayat-ayat firman Tuhan? Nggak ada yang berani Bapak Ibu. Karena mereka mengoreksi diri dia, bahwa saya juga berdosa ternyata di hadapan Tuhan. Mau menghakimi, zaman Musa iya boleh dilempar batu, tapi Tuhan beda. Karena hukum Tuhan adalah kasih. Sehingga dia mengasihi perempuan itu. Apa yang dikatakan? Dia tanya apakah masih ada orang? Perempuan sundal itu bilang, nggak ada lagi Tuhan. Jadi cuma tinggal kamu. Aku pun tidak akan menghukum engkau, kata Tuhan Yesus. Pergilah dan bertobat. Tuhan dia bilang cuma bertobat Bapak Ibu. Apalagi kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, saya yakinkan kita semua ada pelayan Tuhan. Mungkin berbeda versi, berbeda jubah yang Tuhan pakaikan buat kita. Kalau mungkin saya memimpin pujian boleh, lumayan lah. Tapi bahwa firman Tuhan, jubah Pak Gembala berbeda dengan saya. Lebih daripada Bapak Gembala, lebih Bapak Gembala daripada saya. Tapi saya belajar, apa Bapak Gembala kasih bahkan hamba Tuhan yang lain. Saya cuma satu sedih kalau melihat hamba Tuhan khotbah enggak bawa Alkitab, cuma handphone. Saya pernah mengalaminya Bapak Ibu, saya pernah mengalami Pak Gem. Saya ke Manado, saya enggak boleh melayani karena bawa handphone. Enggak boleh Bapak Ibu. Bahkan saya di PIK, Partai Induk KKP gitu, saya melayani di Jabodetabek, acara rukun kami, disamperin sama ternyata di Sintua, Penatua kalau HPIB. Belum. Enggak bawa Alkitab. Oh bawa, ada di tas kok bawa. Kalau enggak bawa Alkitab mendingan janganlah. Masa handphone pakai khotbah. Maaf Bapak Ibu, non karismatik mengkomplain, karismatik aman-aman aja. Karena apa? Handphone ada waktunya, ada terbatas Bapak Ibu. Bisa lowbat, habis baterai, bisa gak baca firman Tuhan?
Bisa nggak coba kiri kanan saudara tanya, handphone Anda mati bisa baca Alkitab nggak? Tapi Alkitab sekalipun dia nggak ada baterainya tetap bisa dibaca Bapak Ibu. Ini kami lakukan tiap malam membaca firman Tuhan. Saya sudah berapa kali baca Kejadian sampai Wahyu. Saya baca dan saya belajar. Istri saya bantu saya dan bantu doa anak-anak kami. Dan saya cuma bilang, saya menangis. Tuhan terima kasih. Saya nggak mimpi saudara, kayak mimpi saudara. Kok bisa ya anak-anak saya melayani Tuhan ya? Si David ini nggak kursus main drum, otodidak, dia dipakai Tuhan. Anak kami David ada anak buatan Bapak Ibu. Anak buatan, kenapa? Pada waktu istri saya keguguran kurang lebih 4 hari. Ada hamba Tuhan jelas Stephen dari Amerika, dia bilang, Tuhan bilang ke saya bahwa Tuhan tahu apa yang hilang daripadamu. Dan Tuhan ngomong ke saya, Tuhan akan menggantikan apa yang hilang padamu. Dan Tuhan akan mengaruniai kandungan seorang bayi laki-laki dan beri dia nama David. Jadi David sebenarnya anak buatan. Belum ada, maaf, baru 4 hari keguguran istri saya. Dia keguguran pas dia singer CWL. Apakah yang berkecil hati? Enggak. Tuhan gantikan. Makanya David gak kursus, beginilah hidupnya dia. Dan Tuhan gantikan. Dan saya gak nyangka Tuhan itu baik. Wow, dahsyat luar biasa. Saya juga kayak mimpi kok bisa anak saya melayani Tuhan pakai Tuhan. Kami bukan hebat, banyak kekurangan Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang kau masih belajar. Lewat kekurangan ini Tuhan singkapkan kekurangan ini agar kami melangkah menuju ke depan. Amin. Kita buka dalam Yohanes 8 ayat 11. Tentang perkataan Yesus kepada perempuan ya, saya udah enggak dilewati, kita baca aja yang saya perkatakan tadi, Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 1 ayat 9. Sudah 1 Yohanes 8 ayat 11. Kita baca bersama, saya perkatakan saya tadi bahwa jawabnya tidak ada Tuhan, kata jawab perempuan sundal itu. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Wow, Tuhan baik loh Bapak Ibu. Luar biasanya dia kita. Kita diberikan umur yang panjang, kebaikan Tuhan karena dia baik. Kita diberikan kesempatan hidup hadir saat ini karena dia baik. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan memberi diri kita untuk selalu tunduk taat setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus ciptaan yang baru. Yuk kita baca bersama, kita banyak baca Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang lahir baru dibaptis, karena baptis adalah baptiso, dicelamkan, dicelupkan, menguburkan dosa-dosa kita. Dan kita lahir baru. Tuhan bilang, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan lakukan apa menjadi keinginan Tuhan, bukanlah keinginan dunia atau keinginan kita. Amin. Yang ketiga, terakhir Bapak Ibu. Saya mesti malam enggak? Aduh, sudah cukup lama nih. Masih ada ayatnya, sorry masih ada ayatnya. Dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10, jangan kamu mendustai, kita baca bersama-sama ayat itu dalam kitab Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Oke. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Bisa tentang jangan kamu mendustai karena kamu telah mengecewakan manusia yang baru. Nah, Kolose 3 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan dan telah mengenakan manusia baru, ya lahir baru, yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Nah, sekarang kita lakukan adalah manusia baru kita. Amin. Jadi cermin bagi setiap jemaat Tuhan, pelayan Tuhan. Ini loh kami. Ini kita sebagai anak Tuhan. Amin. Mungkin berat secara manusia. Bila Tuhan beserta dan kita nggak ada yang berat Bapak Ibu. Tidaklah mudah membalikan telapak tangan untuk merubah mindset atau merubah pola paradigma kita, pola berpikir kita. Tapi dalam Tuhan tidak ada perkara mustahil. Wahyu 3:19 saya sudah bacakan tadi, yaitu barang siapa ku kasih ia keteguh dan ku hajar. Ini saya baca bagi saudara Bapak itu saudara. Ya, kita akan membuka dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nah, di sana dikatakan bahwa
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah Bapak, Ibu, dan saya yang sejati. Bukan tampil beda, datang ke gereja, tampil kehebatan kita, tapi Tuhan mau persembahkan tubuh kita sebagai persembahan kudus berkenan kepada Allah. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Haleluya. Yang ketiga, saya percepat saudara. Nah, yang ketiga, mengikut Yesus. Nah, ini yang ada sebuah lagu, mengikut Yesus, itulah amin kan hatiku. Kita melepas saudara semua hak kita, kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Amin Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan kita hamba yang berkenan selalu. Kerinduan kita, keyakinan kita, kita yakin kita menjadi hamba yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya, bisa enggak kita bertanya pada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain? Bisa enggak kita? Bisa enggak kita mengikuti Yesus kalau kita melihat sulung barbarok di mata saudara kita, kita mau lihat kekurangan kelemahan orang lain tapi enggak melihat diri kita di dalam Tuhan. Mustahil bagi kita melihat kekurangan orang dan mengampuni orang tapi kita mau ngiring Yesus. Percuma firman Tuhan bilang, percuma kau beribadah padaku sedangkan ajaran-ajaran kau ajarkan adalah ajaran manusia. Maka sering anak Tuhan orang Kristen suka bersifat filsafat. Saudara, filsafat tidak dikendaki oleh Tuhan. Hebat-hebatnya kita, Tuhan gak kendaki tentang filsafat. Karena filsafat dikata dalam firman Tuhan ada. Kolose 2 ayat 8, ini ayat tambahan bagi kita. Kolose 2 ayat 8, boleh dibuka Jen? Kita baca bersama-sama yuk. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu Bapak Ibu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia bukan daripada sorga, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi jangan Anda hebat, Anda jago, merasa hebat, saya jago, saya bisa filsafat, apalagi sekolah filsafat. Tapi yang positifnya nggak salah saudara. Ini Tuhan nggak kehendaki Bapak Ibu. Hati-hati. Nah, hal yang pertama dalam mengikuti Yesus, mengerjakan keselamatan, ya, orang yang sudah menerima Kristus, ya, yang sudah menerima keselamatan daripada Kristus, pasti otomatis dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan, amin, dan di hadapan sama Dia. Yang kedua, bahwa mengenakan selengkap senjata Allah, ya. Sebagai orang yang mengikuti Yesus, percayalah diperlengkapi dengan senjata-senjata kerajaan Allah. Skala badai, cobaan apapun menghadang saudara, musuh apapun sejago-jagonya simbolis iblis bagi di dunia ini, tapi kita percaya bahwa senjata Allah memperlengkapi kita dan menghadang, menghalaukan semuanya itu. Amin. Dalam Markus 8 ayat 34, Markus 8 ayat 34. Oke, kita baca bersama Bapak Ibu. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri tidak mudah Bapak Ibu. Menyangkal diri bukan hal yang berat, yang ringan-ringan pun. Sayang kalau nggak lembur, saya kan kerja di sekuler, jadi sayang hari Minggu kalau nggak lembur. Kecuali saudara lain cerita kalau kerjanya hari Minggu lagi. Tapi kan ada yang libur. Nah, kalau saya libur sampai Jumat 5 hari kerja, 1 libur sama Minggu. Sayang, bukan gak ada tawaran loh. Banyak Bapak Ibu. Rasa takut ada gitu Tuhan.
kepingin jujur manusia ada, tapi rasa takut enggak. Karena janji saya di hadapan Tuhan. Tahun 99 saya diterima menjadi karyawan dalam training 3 bulan. Saat itu juga saya berjanji, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya sudah 3 bulan dan minggu sempat masuk. Saya berjanji di hadapan Tuhan, saya nasa Tuhan, saya enggak mau hari Minggu itu kerja. Saya mau hari saya itu adalah hari itu Tuhan. Puji Tuhan saudara, 28 tahun kurang lebih saya kerja, saya enggak pernah masuk Minggu. Bukan berarti enggak tawaran, ada. Saya kan profesi saya di kerjaan itu saya driver forklift alat dan menangani gudang. Jadi penting dong, saya mesti tolong Pak dibawa Pak, saya nggak bisa. Ada yang nanya ke saya sebagai haji di LDI, bahkan Saco, dia ajak Mister. Pertanyaan cuma satu, sepenting apa sih hari Minggunya bagi Pak Jimmy? Saya di sidang 3 orang itu Bapak Ibu. Saya jawab, Bapak kan Muslim, Bapak Haji. Pak, sepenting Bapak sholat Jumat, begitulah saya Pak. Bapak Jumatan kan? Mau kerja enggak? Enggak mau Jumatan, kerja mau enggak? Jangan, itu penting. Begitulah saya Pak. Mungkin lebih pentingan saya, jelas lebih pentingan saya. Jadi kalau Bapak mau tawarin Minggu, saya enggak akan bisa Pak. Kalau Bapak memang haruskan saya masuk Minggu, itu belum lama kerja Bapak Ibu, 2-3 tahun. Saya bilang, Pak saya memilih PHK daripada saya kerja. Dan apakah saya PHK? Puji Tuhan saya masih bertahan sampai kurang lebih 28 tahun. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Karena saya yakin Tuhan itu pembela bagi saya. Dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan saya. Dan Tuhan berikan saya perlindungan penyertaan Dia. Saya bersyukur kalaupun saya kemana dirawat itu berarti saya harus nginep di rumah sakit. Dari lahir sampai saya besar sekarang ini tidak pernah memang di rumah sakit. Jadi harus coba-coba nginep. Klinik-klinik doang. Dan ternyata ya itu Tuhan buat yang terbaik. Berikut dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 6. Tentang mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan. Kita buka dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Lukas 9 ayat 2 ya. Lukas 9 ayat 2 dulu ya. Jen. Oh ya udah gak apa-apa deh. Ya oke. Kita baca yuk 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, mampukah kita untuk sama seperti Kristus yang telah hidup? Ayat yang berikutnya. Ya. Ayat berikutnya yaitu Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah Bapak Ibu. Ya, diciptakan di dalam Kristus. Efesus 2 kita baca bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia menciptakan kita, membentuk kita serupa segambar dengan Dia. Maka Tuhan mau kita hidup di dalam Dia, berkenan di dalam Dia. Dan dimanapun kita pergi berada, andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara, aspek kehidupan kita. Percayalah berkat Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Bahkan di hadapan saudara. Bukankah firman Tuhan menjamin, Tuhan mengatakan bahwa bukankah Tuhan memerintahkan bangsa-bangsa memberkati kita? Pasti. Asal kita mau ikut Yesus. Ayat terakhir Lukas 14 ayat 27. Yuk kita baca bersama. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, kata Tuhan, ia tidak dapat menjadi murid Tuhan. Saudara, kalau kita gak melayani Tuhan, gak mau pikul salib, gak sanggup, berarti kita gak murid Tuhan Bapak Ibu. Ini ayatnya, bukan saya ngomong atau Pak Gembala, bukan. Ada ayat. Kata siapa enak-enak enjoy hidup dengan keadaan, dengan zona nyaman. Jadi murid Tuhan enggak jadi murid Tuhan, bagaimana dengan kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan mau kita jadi murid Dia. Amin. Kalau kita mau memikul salibnya, salib berbicara penderitaan. Ya cobaan kita alami. Ya kan? Jadi mau ikut Tuhan, tidaklah mudah membalikkan telapak tangan. Banyak permasalahan, banyak persoalan lika-liku kita hadapi. Banyak tantangan cobaan ya. Tidak mudah kita untuk menghadapinya. Tapi bersama Yesus kita dimudahkan karena Tuhan sumber segala pertolongan. Di dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Yesus selalu ada di tengah-tengah kita, bahkan diam di dalam hati dan pikiran kita. Tanpa kita sadari, merasa kita hebat lebih daripada Tuhan. Gak perlu Yesus kok kita bisa. Oh gak bisa Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus. Karena Dia, saudara saya ada pagi hari ini, amin. Karena Yesus, saudara saya bisa berdiri, bergerak sehat saat ini. Boleh ada medis, tapi medis yang memberi saluran alat.
Tapi pribadi Tuhan, dia percayakan medis lewat obat-obatan. Bukan obat yang menyembuhkan kita, tapi beliau Yesus. Karena sungguhnya obat Tuhan adalah hati yang gembira, adalah obat yang manjur Bapak Ibu. Bukan hati yang sungut-sungut dengan permasalahan hidup, dengan persoalan hidup, dengan hati yang tidak menyukai seorang, tidak suka dengan sama kita, sama pelayan kita. Membeda-bedakan ya. Ekonomi itu bukan, tapi Tuhan mau kita bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang serupa segambar dengan Dia yang diciptakan. Maka kita Tuhan mau kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Ayat penutup bagi kita telepon surga. Sering kita dengar ayat ini. Boleh Jen tambahannya Jen? Ayat terakhir bagi kita Bapak Ibu. Yeremia 33 ayat 3. Saya senang dengan ayat firman. Semua senang tapi ayat ini senang saya. Yeremia 33 ayat 3. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Sambil kita sama-sama berdiri. Yuk kita baca pelan-pelan Bapak Ibu ya. Lu akan lihat mujizat Tuhan terjadi. 2, 3. Berserulah kepadaku kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan akan menjawab Bapak Ibu. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak Bapak Ibu dan saya ketahui. Tuhan akan buat Bapak Ibu, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Karena Dia Allah besar dan sanggup. Bukankah Tuhan bilang, ujilah aku. Apakah Tuhan tidak memberkati kita? Lumbung-lumbung kita diberkati. Bahkan setiap pekerjaan apapun yang kita lakukan diberkati Tuhan. Karena Tuhan sumber segala berkat. Dialah Alfa dan Omega. Terpujilah nama Tuhan, kita berdoa. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Boleh singgah semaju ke depan. Mujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, menyembahmu, Mbahmu, Kau Tuhan kami, Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu, bahagiaku penuh. Di hadiratmu, bahagiaku penuh. Di hadiratmu Tuhan, di hadiratmu bahagiaku penuh. Berikan tepuk tangan sorakan Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Di hadapan hadirat-Mu bahagia kami penuh. Karena Engkau selalu Tuhan berikan kebahagiaan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sekalipun dalam kesusahan, dalam persoalan hidup. Tapi kebahagiaan Engkau kirimkan bagi setiap kami. Kami diajar selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini pada pertama ini Bapa, hamba yakin dan percaya hamba-Mu yang tidak memiliki kelebihan apa-apa ini Bapa. Hamba hanya tertunduk di bawah kaki salib-Mu. Biarlah firman yang kami sama-sama pelajari Tuhan boleh mengubah paradigma pola berpikir kami. Dan firman yang kami dengar itu Tuhan boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Biarlah benih firman Tuhan yang kami petik Tuhan, kami boleh pakai di mana pergi dan berada. Biarlah nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus diagungkan, nama Yesus disanjung tinggi, dan surga dipermuliakan Tuhan tengah-tengah kehidupan Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu, menjadi messenger-Mu Tuhan. Agar kami boleh menuai jiwa di akhir zaman ini. Jiwa besar-besaran untuk kami bawa kepada Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kamu boleh diam, tapi Engkau tidak pernah diam di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Kau bersama-sama dengan kami akan pulang berbeda Tuhan di saat kami datang. Kami akan berkebawa berkas-berkas daripada surga. Kami akan menjadi saksi-Mu dan memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Dan mereka boleh mengenali secara pribadi, bahkan tidak seiman dengan kami. Mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dan percaya bahwa Dialah Alfa dan Omega. Terima kasih Bapa. Ini doa semua syukur hamba-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin.
kasih.